Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Lahirnya Sang Wizard Pengembala. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5. Cerita dimulai. Setelah 3 hari menjadi hunter monster, terlihat Turan langsung menikmati penghasilannya dengan memesan semua makanan enak. Tepat di hadapannya, Lena berkata, "Ini adalah makanan termahal yang kami miliki. Tetapi aku sama sekali tidak pernah membayangkan seseorang yang sepertimu bisa mengalahkan 30 monster hanya dalam 3 hari. Aku yakin kalau dirimu sudah menghasilkan banyak uang, meskipun kau baru saja memasuki kota ini." Setelah mengunyah makanannya, Turan pun mengatakan kalau uang bukanlah satu-satunya tujuannya. Sebenarnya yang dituju oleh Turan adalah mana yang dimiliki oleh para monster yang ia buru. Dengan menyerap mana mereka, maka ia akan bisa menjadi tumbuh lebih kuat. Turan bergumam, "Saat ini yang aku rasakan kalau manaku telah meningkat berkali-kali lipat jika dibandingkan sejak pertama kali aku bertemu dengan Korun. Tetapi aku bisa merasakan batasannya. Jika hanya mana para monster kelas bawah yang aku serap, maka pertumbuhan yang aku dapatkan hanyalah sebatas ini." Kemudian Lena berkata, "Dengan makanan yang sebanyak ini, apakah kau akan sanggup untuk menghabiskannya hanya seorang diri?" Tepat di sampingnya, Sang Koki berkata, "Badanmu begitu kurus, tetapi kau sanggup makan dengan begitu banyak. Bahkan ini adalah pertama kalinya aku membuat jumlah masakan yang sebanyak ini." Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, Turan pun mengatakan kalau dia benar-benar menikmati semua makanan yang dihidangkan kepadanya. Namun tiba-tiba saja Turan sangat terkejut ketika seseorang yang menarik bajunya dari arah belakang. Ternyata mereka adalah orang-orang yang bergabung bersama Midan. Sambil tertawa mereka berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin kau makan enak sendirian? Sebelumnya yang aku dengar kalau dirimu sudah menghasilkan banyak uang hanya dalam 3 hari. Tetapi akan lebih baik kalau dirimu harus memberikan sebagian penghasilanmu kepada kami." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Turan langsung melayangkan sebuah pukulan yang mendarat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya pukulan Turan sampai-sampai membuatnya langsung terdorong ke belakang. Kemudian dengan santainya Turan berkata, "Bukankah kau meminta sedikit penghasilanku? Jadi aku memberikannya kepadamu dengan cara yang seperti ini." Terlihat Turan langsung memiringkan badannya ke arah samping ketika salah satu dari mereka yang melancarkan sebuah tinjuan. Setelah menghindarinya, Turan langsung melayangkan tinjuannya kepada orang itu sehingga membuatnya langsung terpelanting ke belakang. Pada sisi yang lain, terlihat salah satu dari mereka langsung berlari ke arahnya sambil membawa sebuah kursi yang ia jadikan sebagai senjatanya. Namun usahanya hanyalah sia-sia karena Turan langsung menangkis kursi itu dengan begitu mudah. Dan di saat yang bersamaan, Turan langsung bersiap untuk menjentik kepalanya orang itu. Seketika itu juga, ia pun langsung terlempar ke belakang setelah terkena sebuah jentikan yang dilancarkan oleh Turan. Ketika keributan semakin menjadi di dalam penginapan, sambil berteriak, Lena meminta kepada mereka untuk menghentikan perkelahian itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Midan langsung meminta maaf kepada Turan dengan menundukkan kepalanya. Midan berkata, "Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu dan aku akan memberikan sebuah teguran yang sangat setimpal kepada mereka berdua. Dan juga aku akan memastikan kalau ini tidak akan terjadi lagi. Sebenarnya akhir-akhir ini kami memiliki penghasilan yang begitu sulit. Oleh sebab itu mereka berdua begitu iri kepadamu yang sudah berhasil mendapatkan cukup uang meskipun hanya seorang diri." Setelah mengatakan itu, Midan langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk meminta maaf kepada Turan dengan setulus hati. Ketika mendengar Turan yang menanyakan alasannya, Midan pun mengatakan kalau mereka telah dibatasi. "Dalam 3 hari ke depan, aku rasa kalau kami tidak akan bisa membayar kamar sewa. Tetapi kau tidak usah memikirkannya karena ini adalah masalah kami." Namun Midan begitu heran ketika melihat Turan yang memberikan sekantung uang kepadanya. Turan berkata, "Ini adalah balas budiku kepadamu atas kebaikan yang kau tunjukkan sebelumnya. Kau mengatakan kalau dirimu merasa khawatir sehingga kau mencoba untuk menjagaku. Tetapi di dalam dunia ini tidak ada yang namanya gratis. Jadi sebagai imbalannya aku memintamu untuk memberikan beberapa informasi yang diperlukan." Sambil tertawa, Midan berkata, "Aku adalah orang yang sangat mahir di dalam memberikan informasi. Jadi aku akan memberikan segalanya yang aku tahu kepadamu." Pada keesokan harinya, Turan langsung bersiap untuk melakukan perburuan di dalam hutan.
Sebelum ia pergi menjelajah, ia bergumam, mungkin saja hari ini akan menjadi perburuan terakhirku di kota ini. Malam tadi, Midan sudah memberikan banyak informasi tentang kota ini. Jadi sudah sewajarnya kalau aku harus pergi ke tempat itu. Saat ini ada lebih banyak informasi yang berguna daripada yang aku kira. Terlebih lagi, Midan dia adalah orang yang benar-benar sangatlah baik. Dia merasa kalau dia adalah orang yang tidak terlalu berpengalaman seperti Korun, tetapi itulah yang membuatnya menjadi baik dan juga tulus. Namun tiba-tiba saja Turan langsung terdiam ketika mencium sesuatu yang sangat mirip dengan aroma darah. Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung berlari menuju ke arah hutan sembari berharap kalau firasatnya akan salah. Sesampainya di dalam hutan, ia pun menemukan sebuah cakaran yang membekas pada sebatang pohon. Namun Turan langsung menghentikan langkah kakinya ketika menemukan seseorang yang terkapar dengan luka yang sangat parah. Ternyata dia adalah seseorang yang merupakan salah satu dari anggota Midan. Di saat itu tubuhnya telah bersimbah dengan darah yang menandakan kalau dia telah diserang oleh sesuatu yang mengerikan. Kemudian Turan langsung berjalan ke arah lain untuk mencari yang lainnya karena ia telah mencium bau darah yang sangat menyengat. Tetapi Turan kembali terdiam ketika melihat seseorang yang sudah tergeletak di atas tanah dalam kondisi yang tidak bernyawa. Setelah mengetahui kalau itu adalah Midan, Turan berkata, "Midan, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu sampai-sampai kau mengalami situasi yang seperti ini?" Terlihat Turan langsung memalingkan pandangannya ke belakang ketika mendengar salah satu dari kelompok Midan yang mencoba untuk berbicara. Dengan nafas yang tersengal-sengal, ia pun mengatakan kalau mereka telah diserang oleh seekor kelinci. Memang benar adanya, dari arah belakang terlihat seekor kelinci telah datang ke tempat itu hanya dalam sekejap mata. Namun itu bukanlah kelinci sembarangan, akan tetapi itu adalah seekor monster yang menyerupai seekor kelinci. Melihat kedatangannya, Turan langsung bersiap untuk menghadapi monster itu. Terlihat Turan sangatlah terkejut ketika melihat monster itu yang menyerangnya bagaikan sebuah rudal. Setelah menghindarinya, Turan berkata, "Dasar sialan, monster ini sangatlah cepat. Jika saja aku tidak bereaksi dengan cepat, maka ada kemungkinan kalau aku akan terkena cakarannya." Kemudian Turan langsung mengambil senjata andalannya yang tidak lain adalah ketapel batu. Lalu tanpa pikir panjang, ia pun langsung melemparkan ketapelnya yang ia targetkan untuk mengenai monster itu. Di saat itu, lemparan yang dilakukan oleh Turan telah dilapisi dengan magic sehingga membuatnya telah bergerak secara presisi. Akan tetapi dengan sangat cepat, monster itu langsung menghancurkan batu-batu itu dengan menggunakan cakar tajamnya. Melihat itu, Turan berpikir, ternyata monster ini dia sudah terbiasa untuk menahan melawan teknik lemparan senjata. Karena Turan sudah ia jadikan sebagai mangsa yang berikutnya, dengan sangat cepat monster itu langsung berlari ke arahnya untuk melancarkan serangan balasan. Namun monster itu langsung terdiam ketika menyadari kalau mangsanya telah menghilang begitu saja. Meskipun ia mencoba untuk mencari Turan, akan tetapi tetap saja ia sama sekali tidak mampu untuk merasakan kehadirannya. Dan di saat yang bersamaan, Turan langsung bersiap untuk melancarkan sebuah tusukan dengan melalui titik butanya. Seketika itu juga, monster itu langsung berteriak kesakitan ketika sebuah belati telah menusuk tenggorokannya. Setelah melancarkan serangan itu, Turan langsung melompat ke arah belakang untuk kembali menghilangkan kehadirannya. Meskipun monster itu telah terluka dengan sangat parah, akan tetapi ia tetap berusaha untuk bisa mendapatkan mangsanya. Bahkan ia sama sekali tidak mengendurkan serangannya sampai-sampai ia menumbangkan puluhan pohon yang begitu besar hanya dengan menggunakan cakar tajamnya. Terlihat debu yang sangat tebal telah menyebar ke udara setelah monster itu yang mengamuk dengan sangat hebat. Dan di saat yang bersamaan, monster itu langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di tempat itu. Akan tetapi karena ia sudah kehabisan darah, seketika itu juga monster itu langsung tersungkur ke atas tanah. Setelah memastikan kematian monster kelinci itu, Turan langsung menampakkan kehadirannya tepat di hadapan monster itu. Kemudian ia pun mengulurkan salah satu dari tangannya dan bersiap untuk menyerap mananya monster itu. Sambil menyerap semua mana yang ia miliki, Turan bergumam, "Yang aku rasakan kalau ini benar-benar sangatlah berbeda." Meskipun monster kelinci ini tidak besar, akan tetapi jumlah mananya jauh lebih banyak daripada monster macan yang aku temui di hutan desa. Setelah menyerap mana monster, Turan langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar seseorang yang berusaha untuk berbicara. Dengan suara yang terbata-bata, ia berkata, "Aku sama sekali tidak percaya kalau dirimu ternyata adalah seorang mage. Tetapi entah mengapa kau dengan sengaja menyembunyikan identitasmu yang sebenarnya kepada kami." Setelah menarik nafas panjangnya, Turan berkata, "Apakah di antara kalian berempat ada keluarga yang bisa kuberikan barang-barang peninggalan kalian kepada mereka?" Orang itu berkata, "Kami sama sekali tidak memiliki keluarga, tetapi Midan dia memiliki sebuah mimpi."
Di saat itu Turan teringat ketika ia berbicara bersama Midan. Midan berkata, "Jika kau pergi meninggalkan kota ini, maka kau harus pergi menuju kota Orem. Dan itu adalah kota yang memiliki sebuah tempat yang disebut sebagai perpustakaan." Saat mendengar Turan yang bertanya apa yang dimaksud dengan perpustakaan, Midan kembali berkata, "Yang aku dengar itu adalah tempat yang memiliki ribuan buku yang sangat bagus dan juga berguna. Tetapi setelah aku mengatakan ribuan buku, entah mengapa matamu langsung berbinar. Namun mereka juga mengatakan yang bisa memasuki tempat itu bukanlah sembarangan orang. Jadi yang boleh masuk ke dalam sana hanyalah para mage." Mendengar itu, terlihat Turan hanya terdiam yang seolah-olah kalau dia sedang berpikir untuk mengunjungi tempat itu jika ia meninggalkan kota Murai. Setelah mengingat akan hal itu, Turan langsung mengubur mereka semua dengan pemakaman yang selayaknya. Turan berkata, "Midan, aku sudah memutuskan kalau aku akan pergi menuju kota Orem, sebuah kota yang sebelumnya sudah kau ceritakan kepadaku. Midan, karena dirimu adalah orang yang sangat baik, aku pun sangat berharap kalau dirimu akan bahagia di alam sana." Setelah memberikan salam perpisahan kepada Midan, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan bersiap untuk menuju kota Orem. Beberapa saat kemudian, akhirnya Turan pun telah sampai pada gerbang utama kota Orem. Di saat itu, ia berbaris bersama yang lainnya untuk melakukan pemeriksaan sebelum memasuki kota itu. Dengan mata yang berbinar, Turan bergumam, "Jujur saja, aku merasa malu karena terkejut setelah melihat keindahan kota Murai sebelumnya. Tetapi keindahan kota Murai sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan yang dimiliki oleh kota ini. Sebuah kota yang sangat besar yang bahkan dijaga oleh ribuan kesatria, dan ini benar-benar sangatlah luar biasa. Aku sama sekali tidak menduga kalau ada orang-orang yang sebanyak ini yang mengantri untuk masuk ke dalam kota. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penjaga? Apakah mungkin kalau mereka sedang mencari para kriminal yang sudah menjadi buronan? Kota besar ini sangatlah luar biasa, sampai-sampai mereka menerapkan sebuah sistem penjagaan yang berlapis ganda." Namun Turan langsung terdiam ketika para penjaga yang memintanya untuk berhenti. Sambil menunjuk, penjaga itu berkata, "Kau tidak boleh memasuki kota ini karena dirimu begitu kotor. Jujur saja, aku belum pernah melihat pakaian yang sekotor itu. Jadi sebelum memasuki kota ini, kau harus membersihkan dirimu dulu." Setelah membersihkan diri dan diizinkan untuk masuk, Turan langsung berjalan menuju sebuah tempat yang menjulang dengan begitu tinggi. Sesampainya di tempat itu, Turan bergumam, "Apakah ini adalah perpustakaan yang dikatakan oleh Midan? Tempat ini sangatlah besar. Aku yakin kalau mereka sudah membangunnya dengan menggunakan magic yang sangatlah hebat." Terlihat para penjaga langsung bersiap menghadang kedatangan Turan yang mencoba untuk memasuki bangunan itu. Mereka bertanya apa yang diinginkan oleh Turan. Ketika mendengar Turan yang mengatakan kalau dia ingin memasuki perpustakaan itu, salah satu dari mereka berkata, "Ini adalah perpustakaan yang hanya boleh dimasuki oleh para mage. Jadi seseorang yang sepertimu sama sekali tidak boleh untuk mendekatinya." Namun orang itu menjadi kesal ketika mendengar Turan yang mengatakan kalau dia adalah seorang mage. Sambil berteriak, ia berkata, "Apakah kau sudah bosan untuk hidup sampai-sampai kau sangat berani untuk mengaku sebagai mage? Aku sangat yakin seseorang yang bodoh sepertimu pastinya bukanlah seorang mage." Di saat itu, ia pun langsung membentangkan salah satu dari tangannya kepada Turan untuk memastikan apakah dia adalah seorang mage ataukah bukan. Melihat itu, Turan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Korun. Korun mengatakan, biasanya seorang mage akan mengenal satu sama lain dengan merasakan mana mereka. Ketika mereka mencoba untuk merasakan mananya, maka mereka akan mengetahui apakah lawannya akan lebih kuat ataukah tidak. Namun tiba-tiba saja orang itu sangatlah terkejut ketika merasakan kalau energi yang dimiliki oleh Turan benar-benar sangatlah mengerikan. Bahkan ia sama sekali tidak mampu untuk menahannya, sampai-sampai ia pun langsung terjatuh ke atas tanah. Tepat di sampingnya, salah satu dari mereka bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya sehingga ia terjatuh begitu saja. Dengan wajah yang begitu panik, orang itu bergumam, "Dasar sialan, dia bukanlah mage sembarangan. Yang aku rasakan, orang ini setidaknya telah berada di level bangsawan atau bahkan lebih tinggi." Kemudian dengan wajah yang berkeringat dingin, ia berkata, "Namaku adalah Kenya dan aku kesatria yang berasal dari keluarga Valtas. Tetapi bolehkah aku tahu kalau dirimu berasal dari keluarga mana?" Mendengar itu, Turan berkata, "Apakah aku harus mengatakan dari mana keluargaku agar aku bisa masuk ke dalam sana?" Orang itu berkata, "Biasanya untuk bisa menggunakan perpustakaan kau harus membutuhkan sebuah izin yang berasal dari Valtas. Jadi aku akan menghubungi keluarga Valtas terlebih dahulu."
Beberapa saat kemudian, setelah menghubungi keluarga Valtas, akhirnya Turan langsung dibawa oleh para penjaga untuk berkunjung ke dalam kastil keluarga Valtas. Di saat itu, ia telah dimandikan oleh para pelayan pada sebuah ruangan yang hanya dikhususkan untuk dirinya. Turan bergumam, awalnya aku berpikir kalau prosesnya akan sederhana, tetapi entah mengapa situasinya telah berubah menjadi seperti ini. Kemudian ia pun meminta kepada para pelayan untuk berhenti memandikannya. Lalu Turan mengatakan kalau ia ingin mandi sendirian. Namun mereka sama sekali tidak bisa melakukannya karena itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh sang kepala keluarga. Tidak lama kemudian, terlihat para pelayan sangat terkejut, matanya berbinar setelah melihat Turan yang mengenakan pakaian bangsawan. Bahkan mereka sama sekali tidak sanggup untuk mengatakan sepatah kata pun setelah melihat ketampanan yang dimiliki oleh Turan. Melihat itu, Turan berkata, "Mengapa kalian melihatku seperti itu? Apakah ada sesuatu yang sangat aneh di wajahku?" Mereka berkata, "Sebenarnya kami telah kehilangan kesadaran setelah melihat bagaimana ketampanan Anda. Jadi tolong maafkan kami kalau kami sudah lancang." Terlihat Turan hanya tersenyum sembari mengatakan kalau mereka sama sekali tidak perlu meminta maaf kepadanya. Namun tiba-tiba saja Turan langsung melemparkan pandangannya ke arah lain ketika melihat kedatangan seorang perempuan berambut merah yang diiringi oleh pelayannya. Dengan nada yang meremehkan, wanita itu berkata, "Apakah mungkin kalau dirimu adalah tamu yang telah muncul dengan penampilan seperti seorang pengemis? Tetapi setelah dimandikan dan juga diberikan sebuah pakaian mewah, ternyata kau terlihat seperti seorang pangeran. Dengarkan aku baik-baik, namaku adalah Azella. Jadi siapa namamu dan juga siapa nama keluargamu?" Menanggapi ocehannya, Turan berkata, "Namaku adalah Turan, tetapi karena aku memiliki alasan pribadi, maka aku tidak bisa mengatakan nama keluargaku." Mendengar itu, terlihat Azella hanya tersenyum, lalu ia bergumam, sangat disayangkan kalau dia berusaha untuk menyembunyikan identitasnya. Tetapi akan lebih seru jika aku memberikan sebuah ujian bagaimana kekuatannya. Tanpa pikir panjang, Azella langsung melepaskan kekuatannya yang bertujuan untuk memberikan sebuah tekanan kepada Turan. Di saat itu, ia sama sekali tidak ragu untuk memberikan tekanan kepada Turan karena ia ingin memastikan bagaimana kekuatannya. Sambil tertawa, ia berkata, "Turan, sekarang tunjukkan manamu, apakah kau akan sanggup untuk menyaingiku ataukah tidak?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.